Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom semuanya. Ada sukacita di sini. Coba kita lihat sebelah kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Kasih senyum semua ya. Yuk saya undang kita semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memulai rangkaian ibadah raya pada hari ini dengan bersama-sama berdoa syafaat. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan kasih setiap pemeliharaan perlindungan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengangkat hati dan tangan kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia diberkati, dipelihara, disertai Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan, bangsa kami mengalami banyak goncangan akibat krisis, bencana alam Tuhan, keadaan iklim yang tidak stabil Tuhan. Kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan dilimpahkan atas seluruh bangsa kami Bapa. Engkau mau tolong Tuhan pemimpin bangsa kami, presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Diberikan hikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Bahkan seluruh kabinet merah putih yang bekerja membantu Tuhan. Mereka membantu dengan penuh integritas Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas setiap mereka Tuhan. Segala hal-hal yang tidak baik terbongkar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Paniko. Dan juga gembala CK7 Dr. Yanto. Diberikan hikmat tuntunan yang daripada Tuhan. Otoritas wibawa ilahi senantiasa memenuhi di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan buat hamba-Mu beserta dengan keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga bersama-sama berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa. Mereka akan bergerak ke dalam setiap sektor yang ada Tuhan. Baik bidang pemerintahan, pendidikan, seni dan entertainment Tuhan. Media sosial Tuhan. Setiap bidang-bidang yang Allah tempatkan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh memiliki pengaruh dan dampak Tuhan. Engkau memakai generasi ini Tuhan. Sebagai alat Tuhan. Untuk penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir di akhir zaman. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Boleh lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Boleh sekali lagi lihat kiri dan kanannya, katakan kasih Kristus sempurna dalam hidupmu. Haleluya. Karena kasihnya begitu dalam dan begitu lebar buat setiap kita. Kasihnya sempurna, katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita rayakan kasih Kristus. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Mari kita puji Tuhan sama-sama, kawan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Boleh sorakan haleluya.
sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Katakan tiada yang sepertimu. Yang sepertimu. Amin. Kau berkuasa selamanya, Ku puji Kau selalu. Sambil angkat tangan kita sama-sama katakan tiada yang sepertimu. yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. One more time say, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingan, tiada tuannya. tiada seperti Kau. Jemaat lebih lagi kamu katakan, oh, betapa dalamnya. betapa lebar Oh yes, Lord Jesus. kasih setiamu. Say, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Tiada sepertinya. Sama-sama katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Boleh sambil lambaikan tangan kita sama-sama kok. Yesus Tuhanku. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sekali lagi tanpa musik berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita punya Allah yang begitu luar biasa baik. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang siap lebih lagi. Katakan amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Come on, get it, yes, say. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari nyatakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama tepuk tanganmu di atas kepala. Come on. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami yang baik Tuhan, kita sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu dipersilahkan untuk kembali duduk. Sekarang adalah saatnya kita untuk menyaksikan news untuk sepekan ke depan. Kepada tim multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 15 Februari 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rubin Ong. GB Perjalanan Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Bandara Service, Ibadah Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service.受恩典祝福 Blessed by Grace。家庭和睦幸福 Blessed with Family Unity。祝福之人亦是蒙福之人 Blessed to be a blessing。祝福 The blessing。 Mari bersama kita rayakan Chinese New Year Special Service dengan tema The Blessing yang akan diadakan pada hari Minggu 22 Februari 2026 pukul 7, 11.30, dan 16.30 waktu Indonesia Barat bersama Pastor JJ Simko Putra. Pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pastor Randy Junaidi. Dengan bintang tamu Putri Ayu. Bertempat di Integrity Convention Center, Grand Ballroom, Mall MGK Lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gerejanya yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat dan setia akan firman-Nya. Amin. From diagnosis to recovery, a comprehensive understanding of colorectal cancer. Dari diagnosis hingga pemulihan. Pemahaman komprehensif tentang kanker kolorektal, yaitu kanker yang berkembang di usus besar, kolon, atau rektum, bagian akhir dari saluran pencernaan manusia.
akan dibahas secara menyeluruh, mencakup semua aspek penting. Dalam Cancer Ministry, Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 10.30. Bersama Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi, dan Dr. Seno Budi Santoso, spesialis bedah, disertai kesaksian Ibu Monique Rusli. Bertempat di Integrity Convention Center, Shafir Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Imlek, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, KUL, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Senin dan Selasa, 16 dan 17 Februari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Kasih itu bukan tentang syarat dan bukan tentang sempurna. Kasih itu hadir saat ia lelah dan selalu membuatnya kuat tanpa diminta, menerima apa adanya dan selalu ada apapun keadaannya. Sehingga ia selalu setia dan tersenyum menemani istrinya yang merupakan cancer warrior. Bagaimana ia bisa mencerminkan kasih sayang dan kesetiaan Tuhan pada istrinya? Ternyata saya belajar dari istri saya. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Buat aku, yang penting dalam hidup ini aku terproses baik menjadi seperti yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama saling belajar tentang kasih seorang pastor ini di ibadah WUI PRJ pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 pukul 10 pagi. Dengan tema Unconditional Love bersama Pastor Zivki Priyatelna, bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak beberapa follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord turn his face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. The
Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 This is the blessing for all of you. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. He is for you, 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 He is for you. Oh, say Amen, Amen, Amen. We receive your blessing and say tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya.
untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Inilah segenap hati kami Tuhan. Kau kuatkan Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami naikkan pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak. Mari lebih lagi nyatakan, nyanyi pujian bagimu. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Dan layak dipuji. Dengan segenap hati kami naikkan pujian. Namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hati kami nyatakan, pujian bagimu. Setiap pujian kami hanya bagimu, Tuhan Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. I sing praises to your
tidak ada tempat yang lebih indah Tuhan, daripada kami masuk di dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan muka. Kami rindu untuk mengejar hadirat-Mu Tuhan, mengenal Engkau dan segala kebenaran-Mu, terus masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, sucikan dan layakkan kami. Tanpa darah-Mu kami tidak layak. Hari ini kami telah siap duduk di bawah kaki-Mu, menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, ini adalah waktu-Mu, ini adalah tempat-Mu. Hadir di sini di dalam hati kami, berikan kami pengertian, berikan kami mata-Mu, berikan kami hati-Mu, persiapkan kami. Setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Shalom GBI PRJ, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semua ya. Saya terima kasih kepada Dr. Yanto, Pak Willy, segenap jajaran kepemimpinan atas kesempatannya. Gak terasa saudara, kita udah memasuki tahun 2026, udah minggu yang kedua di bulan yang kedua. Ya, bulan di mana semua orang merayakan hari kasih sayang, hari Valentine, dunia sedang sibuk. Dan sebentar lagi kita akan merayakan apa saudara? Sinja, Imlek, di mana kita bisa berbagi kasih dengan keluarga kita. Tapi tahukah saudara, kasih itu tidak hanya dirayakan bersama dengan pasangan kita, tidak hanya dengan keluarga kita. Kita akan merayakan kasih bersama dengan Tuhan kita, jatuh cinta lagi. Kenapa saudara? Karena kita memang ketika ditebus posisi kita adalah anak. Tanpa melakukan apa-apa kita diadopsi menjadi pewaris kerajaan Allah. Hanya bilang Yesus, aku perlu Engkau. That is enough. That is by grace alone. Tetapi kitab Wahyu mengatakan kita enggak melulu posisinya anak saudara. Nanti Tuhan Yesus akan datang dan jemput kita kembali dalam posisi seorang mempelai. Dan kita harus siapin jubah kudus kita. Kain lenan putih yang berkilauan. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana memindahkan posisi kita dari anak yang hanya tahu menerima, disuapin, diberkati, tapi kita berjalan dalam proses pemuritan. Kenapa murid? Karena kita harus belajar. Nanti akan ada ujian kehidupan, kita akan naik kelas, naik ke dimensi yang lebih tinggi. Tuhan persiapkan kita sampai kita siap jadi mempelai. Dan selama kita masih ada di dunia ini, akan masih ada masalah. Bagaimana cara kita menghadapi masalah hidup? Kita akan belajar sama-sama saudara, dari seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan nanti kita juga akan belajar dari kesalahan saya saudara. Apa bedanya orang pinter dengan orang berhikmat? Orang pinter belajar dari kesalahannya sendiri. Orang berhikmat belajar dari kesalahan orang lain. Saya rindu saudara bisa belajar dari kesalahan saya. Hari ini temanya adalah in love with God. Jatuh cinta lagi sama Tuhan. Mempersiapkan diri menjadi kekasih Tuhan. Menjadi mempelai Tuhan. Kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Karena di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Siapa yang ngomong saudara? Tuhan sendiri. Tuhan yang pilih. Karena apa? Karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Apa sih yang Daud lakukan? Saudara penasaran gak? Saya penasaran banget saudara. Karena itu kita sama-sama belajar. Kita perkatakan sama-sama yang pertama. Penyembahan yang berkenan. Saudara katakan penyembahan yang berkenan. Supaya kita hafal. Supaya kita ngerti saudara. Nah, Daud itu mengenal hati Tuhan, bahkan dia bisa merasakan penderitaan Yesus sebelum Yesus lahir. Dia bisa merasakan begitu kesesakan, nanti akan dipaku, begitu sakit. Itu begitu eratnya Daud sama Tuhan, hatinya melekat sama hati Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia menciptakan banyak mazmur saudara. Mazmur 104 itu rahasia dia yang pertama. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Daud kasih tahu kita di rumah Allah itu ada 3 bagian. Ada pelataran, masuk melalui pintu gerbangnya, ada ruang kudus. Di mana tidak semua orang bisa masuk. Imam-imam tapi ada ruang maha kudus. Hanya imam besar, orang yang berkenan di hati Tuhan yang boleh masuk sampai situ. Bukan anak tetapi mempelai. Anak gak punya akses sampai ruang tidur. Anak gak ngerti rahasia kerajaan Allah karena dia masih anak-anak. Tetapi ketika posisi kita sudah berjalan sampai mempelai, kita makin lama makin mirip dengan Tuhan Yesus. Makanya ada yang bilang suami istri makin lama makin mirip, betul? Karena kebiasaannya sama, keinginannya sama, visinya sama. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana punya hati Tuhan, mempelai Tuhan yang berkenan, saudara. Mazmur 103 ayat 1-2 Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dia memerintahkan jiwanya dan batinnya. Pujilah Tuhan, masuk terus, mulai dari pelataran, ruang kudus sampai ruang maha kudus. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, kunci untuk masuk ke ruang maha kudus, mengucap syukur, saudara. Sekalipun ada masalah, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita dihakimi, karena setiap masalah diizinkan untuk mendatangkan kebaikan. Ketika saya difitnah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya terima kasih. Kalau nggak ada masalah, mungkin saya nggak berlutut di depan Tuhan. Kalau nggak ada masalah, mungkin saya nggak kejar-kejar Tuhan. Tapi saya difitnah, saya dihakimi, saya dikutuk. Tuhan mau saya belajar apa? Itu yang saya tanya sama Tuhan. Dan hari itu saya ngerti, saya bukan siapa-siapa. Manusia enggak menghargai saya, tapi Tuhan masih menghargai saya. Dan itu sangat berharga di mata saya. Dan Tuhan katakan, aku dekat dengan orang yang hancur hati. Karena itu kadang-kadang Tuhan izinkan kita hancur hatinya. Supaya dia mengenal, supaya kita mengenal hati Tuhan. Supaya ketika kita lihat orang yang dihakimi, kita penuh belas kasihan. Supaya kita enggak menghakimi orang lain, supaya kita enggak menghujat orang lain, supaya kita enggak memfitnah orang lain. Dan ketika kita baca betapa Tuhan Yesus dihina, difitnah, dihujat, kita bisa mengerti hati Tuhan Yesus. Ya saudara, itu hadiah yang Tuhan berikan. Makanya ketika kita ada masalah, kita belajar untuk mengucap syukur, bukan komplain. Ketika kita bisa terus mengucap syukur, Tuhan izinkan kita masuk sampai ruang paling dalam, ruang maha kudus. Saudara, saya Bible study waktu itu ya. Bible study sama beberapa orang internasional. Tapi kebetulan banyak orang Indo, ada orang Indo dari Hong Kong, ada orang Indo dari Singapura. Lalu ada seorang cici, karena dia lebih senior dari saya, dia bilang gini sama pemimpinnya. Saya paling benci kalau penyembahannya lama. Pujiannya lama banget, berdiri lagi. Ngapain sih? Buang-buang waktu, bisa gak sih singkat aja gitu, kita kan masih banyak kerjaan. Pujian penyembahan 1 lagu aja, terus firman Tuhan, terus kasih persembahan, doa berkat beres, pulang. Terus pemimpinnya bilang gini, coba Tin kamu jawab. Loh kok jadi tanya saya, yang pemimpin siapa gitu kan. Saya cuma tanya gini, Cici pengen ke sorga gak? Dia bilang pengen lah, what do you mean? Kenapa tanya begitu? Saya bilang takutnya Cici gak betah di sorga. Kenapa? Karena di sorga kita cuman memuji dan menyembah. Sampai kapan? Selama-lamanya saudara. Itu nanti suasananya surgawi, kita bersama dengan malaikat, itu keren banget. Tapi saya takutnya Cici mau cek toko sebelah, takutnya mau pindah. Karena cuma ada 2 pilihan saudara, memuji menyembah atau menjerit kesakitan dan menyesali perbuatan kita. Kita mau pilih yang mana? Ya, kenapa sih kita harus memuji dan menyembah? Apa bedanya memuji dan menyembah? Memuji itu dengan kata-kata, dengan lagu. Menyembah dengan segenap hidup kita. Dalam setiap detik kehidupan kita itu menyembah. Nah, kita harus tahu saudara, Allah bukan hanya rindu untuk memberkati, dia rindu untuk diberkati dengan pujian kita. Dia bukan hanya rindu untuk mencintai kita, dia rindu untuk dicintai karena cinta itu 2 arah. Karena kekristenan itu bukan agama saudara, kekristenan adalah hubungan yang erat antara bapa dengan anak, antara mempelai. Dan hari ini kita belajar
bagaimana menjadi Daud. Apa yang Daud lakukan pada saat dia menyembah Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 15. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Garis bawahi, dengan sekuat tenaga dia menari-nari. Dia enggak jaim, saudara. Dulu saya kalau ke gereja saya jaim. Boro-boro angkat tangan. Kalau berdiri diam aja, malu. Apalagi jingkrak-jingkrak. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Waktu itu Mikal, saudara, istrinya Daud, anaknya Saul menghina Daud. Dia bilang, malu-maluin. Jadi raja, ngapain kamu menelanjangi diri di hadapan hamba-hambamu? Maluin. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengutuk Mikal, menutup buah kandungannya sampai akhir hidupnya. Karena Mikal tidak tahu apa yang berkenan di hati Tuhan. Tapi Daud tahu betul. Dia enggak pernah jaim di hadapan Tuhan. Dan itu yang kita lakukan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Saudara, saya mempelajari orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan bukan hanya dari Alkitab. Saya sempat baca kitab Henok, saudara. Henok hidup bergaul dengan Tuhan, dia tidak meninggal, dia diambil, dijemput oleh Tuhan sendiri. Lalu ada John Wesley, ada Billy Graham, ada Benny Hinn, ada Catherine Kuhlman, ada Reinhard Bonnke. Saya pengen tahu kenapa mereka bisa bergaul erat dengan Tuhan. Kuncinya di penyembahan. Bahkan ada sebuah cerita yang katanya John Wesley itu di kamarnya ada sebuah karpet dengan 2 lubang di tengahnya. Lubang tempat dia menaruh kedua lututnya. Dan ketika Billy Graham ke kamarnya John Wesley, dia berlutut di situ, dia bilang, Tuhan lakukan lagi, aku akan menyembah Engkau. Dan Tuhan lakukan hal yang luar biasa terhadap Billy Graham. Dan kalau saudara tahu Queen Elizabeth, saudara tahu kan kalau kita ketemu raja, kita berdiri. Kalau kita ketemu presiden, kita berdiri. Kalau kita di ruang pengadilan ketemu hakim, kita berdiri. Kalau kita lagi graduation, rektor masuk, kita berdiri. Kenapa kita berdiri? Rasa hormat. Queen Elizabeth, dia ratu. Seluruh kerajaan Inggris taat kepada dia, tapi dia tahu ada raja di atas segala raja. Kalau dia menyembah, saudara, ini yang dia lakukan dengan segenap kerajaannya. Berdiri di hadapan Tuhan karena dia tahu di atas dia masih ada Tuhan Sang Pencipta. Tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa. Dia katakan, I know just how much I rely on my faith to guide me through the good times and the bad times. Dia tahu hidupnya gak selalu di atas. Ada saatnya dia menangis, banyak masalah, dan kepada Tuhan hanya ia berharap. I know that the only way to live my life is to try to do what is right. Yang aku lakukan hanya yang terbaik. Yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan. To give my best in all the day brings. To put my trust in God. Karena dia satu-satunya harapanku. Karena dia satu-satunya sukacitaku. Yang kedua, saudara katakan perbuatan yang berkenan. Sekali lagi, perbuatan yang berkenan. Apa yang dilakukan Daud selain menyembah Tuhan? Mazmur 23 ayat 5 mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Pialaku penuh melimpah, bahasa Inggrisnya, my cup runs over. Berkat Tuhan bagi Daud bukan hanya segini, saudara. Tuhan terus curahkan terus sampai melimpah dan melimpah dan melimpah. Tapi apa rahasia Daud? Tuhan katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Itu kunci Daud. Setiap pagi Daud datang. Dia berhadapan dengan Tuhan begini, saudara. Dia enggak lihat orang lain. Dia enggak lihat berkat Tuhan. Karena seringkali kita salah fokus. Saya pun demikian. Dulu waktu anak saya fokus sama berkat Tuhan. Tuhan, aku mau kesehatan. Tuhan, aku mau panjang umur. Tuhan, aku mau ini. Tapi ketika diingatkan, yuk baca Alkitab. Saya nggak ada waktu Tuhan. Saya ambil berkat Tuhan. Saya pergi, Tuhan besok ya. Besok saya balik lagi. Besok sama saudara, saya ambil berkat yang lain. Saya bilang, Tuhan besok ya. Dan saya nggak pernah ketemu Tuhan. Dan hari itu saya belajar, Tuhan ampuni saya. Setiap pagi sekarang saya duduk di hadapan Tuhan. Saya bukan hanya duduk, saudara, saya berlutut. Saya bukan hanya berlutut, saya telungkup.
Di hadapan Tuhan saya bilang, Tuhan Engkau mau ngomong apa? Dulu saya kurang ajar, saya ambil makanan, saya nggak fokus sama Tuhan. Sekarang saya belajar bagaimana saya menatap kepada Sang Pemberi berkat. Saya mengucap syukur setiap hari di jam yang sama, di kamar yang sama. Dan Tuhan mulai berbicara saudara, melalui apa? Melalui banyak hal. Bisa audible, bisa melalui mimpi, bisa melalui visinya. Dan sejak saat itu saya puasa setiap hari. Saya bilang, Tuhan kapanpun Engkau mau bicara, aku berkenan ditemui. Aku mau masuk terus sampai ruang Maha Kudus. Tapi saudara lihat, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sekalipun kita masuk ke ruang Maha Kudus, iblis menunggu. Dia ada di belakang kita. Karena matanya selalu tertuju kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau dipakai oleh Tuhan seperti Ayub. Karena apa saudara? Karena rencana keselamatan tidak tersedia untuk iblis. Karena dia merasa gak adil dong. Manusia berdosa, aku berdosa, kenapa engkau hanya selamatkan manusia? Aku akan seret manusia masuk ke ruang di mana terdapat kertap dan kertak gigi. Itu kerinduan dia saudara. Karena dia merasa tidak adil. Tapi kita lihat. Apa yang Daud lakukan meskipun ada lawan, meskipun ada musuh, meskipun ada masalah, apa yang Daud lakukan saudara? Kita baca 1 Tawari 14 ayat 8 sampai 12. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, dia udah jadi raja, Tuhan udah ngomong engkau berkenan di hatiku, tapi apa yang Tuhan lakukan? Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Masih punya musuh, masih punya masalah. Tapi Daud gak ngomong sama Tuhan gini. Tuhan kenapa aku? Kenapa Tuhan gak sertai aku? Di mana engkau pada saat engkau membutuhkan aku? Kenapa gak orang lain yang diserang? Kenapa gak orang lain yang punya penyakit Tuhan? Tapi Daud tanya sama Tuhan gini. Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Kalau Tuhan bilang aku gak maju. Kalau Tuhan bilang aku ditawan, itu terserah Tuhan. Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku Tuhan? Dan Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Baal Perasim berarti apa? God is my breakthrough. Allah adalah penerobosku. Aku berperang bersama dengan Allah. Allah maju bersama dengan aku. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap peperangan kita. Dia ada di depan saudara. Tapi kadang-kadang kita salfok. Kadang-kadang kita pikir Tuhan meninggalkan kita sehingga kita komplain terus sama Tuhan. Dan hari ini kita belajar. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakar habis para allahnya atas perintah Daud. Daud tahu betul apa yang Tuhan benci. Ilah-ilah lain. Fokus lain selain daripada engkau. Saudara saya punya teman, suaminya mulai punya TTM. Teman tapi mesra. Lalu dia bilang sama suaminya, saya gak suka ya kalau kamu setiap kali pergi sama dia. Suaminya bilang, kita gak pernah pergi berdua, kita kalau pergi rame-rame. Iya saya tahu, tapi perhatian kamu sama dia beda. Dia tanya, kok kamu tahu? Waktu anak kita minta hadiah ini, kamu bilang mahal, kamu gak kasih. Tapi perempuan itu minta itu, kamu kasih yang lebih bagus, lebih mahal. Suaminya diam. Tapi kan itu gak berarti aku berselingkuh. Tapi aku gak suka, dia bilang gitu. Suaminya bilang, gak semua kesukaan kamu yang harus aku lakukan, aku juga punya kesukaan. Terus dia datang sama saya, dia bilang, Tin, kalau dia terus menerus menyakiti hati saya, dia tahu apa yang saya gak suka, tapi dia terus lakukan. Apakah dia sungguh-sungguh mencintai saya? Dan sejak itu saya tahu, Tuhan benci para ilah lain saudara. Tuhan benci diduakan. Karena itu kita belajar untuk selalu memprioritaskan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan gak suka, kita terus lakukan. Apakah sungguh kita mengasihi Tuhan? Kita lanjutkan ayat 13-17. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanya lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab. Udah menang saudara, pikir beres, enggak ada masalah lagi saudara. Orang Filistin menyerbu lagi.
Lalu dia tanya lagi sama Tuhan. Dia nggak sok-sokan, oh aku jago perang. Aku udah tahu, aku pasti menang. Enggak, dia tanya, Tuhan gimana ini? Tuhan jawab, janganlah maju di belakang mereka tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Tuhan bilang nanti kamu lihat pohon kertau, buat gerakan melingkar jangan dari belakang. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau, itu derap langkahku. Maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab aku telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah. Tepat seperti itu. Maka mereka Daud beserta Allah dan seluruh bangsa Israel memukul kalah tentara orang Filistin. Mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Setiap hari Daud tanya sama Tuhan. Walaupun dia udah menang. Walaupun dia tahu Tuhan di pihaknya. Tetap dia tanya Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Karena Daud tahu betul apa kesalahan Saul. Saudara, zaman dulu roh Allah itu gak tinggal dalam hati seseorang. Ia tinggal dalam hati seseorang yang dipilih oleh Tuhan. Para imam, para nabi, para raja. Tetapi ketika mereka tidak setia, roh Allah diambil dan diberikan lagi kepada yang lain. Tapi sekarang kita terima anugerahnya. Roh Kudus diam di hati kita selama-lamanya. Bukan untuk disakiti, bukan untuk didukakan. Nah, kita baca apa kesalahan Saul, saudara. 1 Tawaris 10 ayat 13-14. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah minta petunjuk dari arwah dan tidak minta petunjuk Tuhan. Saul itu kalau deketin Tuhan kalau cuma untuk perang saudara supaya dia menang. Karena dia tahu dia gak bisa melawan orang Filistin, dia perlu Tuhan. Ketika Tuhan uji Saul, Samuel gak datang, dia gak sabar. Dia bilang aduh, si Samuel kemana sih? Udah gua aja deh yang persembahin. Dia persembahkan tanpa kekudusan masuk ke ruang Maha Kudus. Dan Tuhan begitu disakiti. Dia ambil rohnya percuma saudara dikasih roh Allah. Gak berfungsi kok, gak dengerin kok, gak bisa nunggu waktu Tuhan kok. Lalu diberikan kepada Daud. Dan ketika itu Saul kelabakan saudara. Apa yang harus saya lakukan? Saul dengan sengaja meskipun dia tahu semua berkat dia, semua kedudukan dia itu yang berikan Tuhan. Dia gak duduk menghadap kepada Tuhan. Dia mau ambil berkat Tuhan. Dia putar kursinya. Dia tanya kepada arwah, kepada roh, kepada musuhnya Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan kaget, kurang ajar banget. Bukankah semua yang engkau miliki itu berasal daripadaku? Tapi kadang-kadang kita suka begitu saudara. Gimana caranya? Kita baca ramalan horoskop. Ini udah tahun kuda nih. Kuda apa ya tahun ini? Kuda api ya. Oh aku sio ini ciong gak ya? Kita mulai tanya feng shui. Kadang-kadang kita gak sadar ada yang bilang orang Kristen ke rumah duka lalu dibilang kamu jangan 4 hari loh. Kalau 4 hari itu sial, kalau mau berduka itu biasanya 3 hari atau 5 hari. Tapi aku orang Kristen, saya bilangin kamu ya. Jangan sampai kamu kena sial. Oh ya udah deh saya 5 hari deh. Saudara, berkat itu dari Tuhan. Dia gak pernah salah kasih berkat. Ketika kita taat, ketika kita setia saudara. Ada seorang pengerja, anaknya kena kanker. Di dalam kesedihannya ada yang nasihatin dia, kamu ke negara itu, di situ ada yang bisa menyembuhkan kanker, pengobatan alternatif. Nanti kamu gak apa-apa, mereka tuh dalam agama lain nanti ada patungnya, kamu cuman bau aja 1 kali, kamu gak usah menyembah kok. Itu artinya gak menyembah. Nanti kamu ikutin dia, kankernya bisa sembuh. Dia bilang sama saya gini, saya gak mau. Sekali Yesus tetap Yesus, anak saya pemberian dari Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi anak saya lebih daripada saya mengasihi dia, Tuhan boleh ambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Tentu dia sedih kan anaknya meninggal ya. Dia tanya Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan kasih lalu Tuhan ambil lagi? Aku sedih banget Tuhan. Lalu Tuhan izinkan dia bermimpi berulang kali saudara. Tuhan pengen ngobrol sama dia karena dia setia.
Lalu dia datang sama saya, dia bilang, saya nggak ngerti arti mimpi saya, Tin. Kamu ngerti nggak? Saya bilang, saya juga nggak ngerti, Ci. Tapi saya tahu orang yang ngerti. Teman saya di ORU dulu. She's an African American. Orang berkulit hitam, saudara. Dia punya karunia mengartikan mimpi. Mereka connect, telepon, dan dia bisa mengartikan mimpi karena Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dan dia bilang, Tin, thank you so much. Saya tahu bahwa Tuhan kita Allah yang hidup. Because our God is a jealous God. 7 kali Tuhan katakan I am a jealous God. Bukan karena dia gak sayang sama kita, saudara. Apa beda cemburu dengan iri, saudara? Kalau iri kita menginginkan barang orang lain, betul? Kalau cemburu itu barang kita yang mau diambil orang lain, betul? Itu milik kita, itu kepunyaan kita, itu harta kita yang berharga. Dan kita berharga di mata Tuhan. Tuhan cemburu karena apa? Dia takut iblis mau ambil kita. Dia tahu kalau iblis kasih sesuatu itu manisnya di muka. Sisanya saudara, wah babak belur. Roh kita diambil, anak kita. Saya sedang belajar pemulihan luka batin dan pelepasan dengan seorang mentor dari Australia, saudara. Kemarin saya nonton videonya, dia melepaskan roh jahat dari seorang yang datang ke gereja orang Kristen yang gak bisa penyembahan, selalu diganggu diganggu roh jahat seperti Saul. Lalu ketika mentor saya tanya sama iblisnya, dia tanya, nama kamu siapa? Dia bilang, Beelzebul. Siapa lagi yang ada di sini? Dia bilang, Mamon. Ada lagi gak? Banyak anak buah kita. Oke, dari mana kamu masuk? Dia bilang, dari pesugihan. Oh pantesan Mamon, pesugihan, minta harta kekayaan. Dikasih satu keturunan, diambil semua keturunannya, tanya, berapa banyak keturunan yang kamu ikat? Dia bilang, kita udah janji 25. Wow, bukan 7 keturunan saudara, 25 dia persembahkan ke bawah, waduh hancur. Tapi ketika itu saudara, ketika diusir semuanya pulih, berikan kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Ingat Tuhan cemburu. Because we are precious in His sight. Amin. Yang ketiga, saudara katakan pikiran yang berkenan. Ketika raja telah menetap di rumahnya, ketika semua udah dikasih, ada rumah yang mewah, saudara ada kekayaan, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihat aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Dia bilang, Tuhan, rumahku mewah, tapi kok Tuhan diamnya di tenda. Boleh enggak aku bikin rumah yang mewah untuk Tuhan? Lebih mewah dari rumahku. Tuhan jawab, Daud, gak ada orang yang pernah memikirkan aku. Aku selalu di tenda dari dulu. Hanya engkau yang pernah memikirkan aku. Lalu 1 Tawarikh 29 ayat 2-3 Daud berkata, dengan segenap kemampuan karena kecintaannya kepada Tuhan dan kepada rumah Tuhan, saya ringkas saudara. Segala hasil rampasan perang, pemberian raja-raja lain ditambah dengan harta kekayaan pribadi Daud, ia serahkan untuk membangun rumah Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku mati pun gak aku bawa semua. Aku mau persembahkan yang terbaik. Dia kumpulin emas, permata, kayu yang terbaik, semua untuk Tuhan. Dia kumpulin ahli-ahli saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan begitu tersentuh hatinya. Because David did not ask God to understand his heart. He learned to understand God's heart. Daud gak bilang, Tuhan tolong ngerti dong, aku masih suka ini, Tuhan aku masih suka itu. Tapi Daud tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang aku suka gak penting. Apa yang Tuhan suka? Kasih tahu dong sama aku. Keren ya saudara ya. Kita belajar bagaimana ketika kita diberkati, berkat itu bukan untuk konsumsi kita pribadi. Ada orang lain di luar sana yang rindu untuk kita berkati. Kalau kita punya mata Tuhan, kita bisa melihat mereka dengan mata Tuhan. Supaya orang lain juga tahu masih ada Tuhan yang hidup. Supaya orang lain tahu bahwa kita adalah mempelai Tuhan yang punya cinta. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada sesama. Yang keempat, saudara katakan doa yang berkenan. Nah, ketika Daud sudah di puncak kesuksesannya, sudah tua, sudah hidup sejahtera, ini doa Daud. 2 Samuel 7 ayat 1-2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Dia gak bilang, Tuhan aku udah kaya, izinkan aku punya panjang umur.
Tuhan berkati aku lebih lagi dong Tuhan. Tuhan berkati keturunanku dong Tuhan. Tuhan aku pengen ini dong Tuhan. Enggak saudara, list dia enggak penuh I. Tapi dia bilang Tuhan, boleh enggak supaya keluarga hambamu ini, keturunanku, cucuku terus ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Kalau kami diberkati itu karena Engkau, hadirat-Mu cukup bagiku. Ketika aku miliki Engkau, aku miliki semuanya. Dan itu juga doa saya sekarang saudara. Memang gak boleh minta sama Tuhan, boleh saudara. Tapi ketika list doa kita penuh Tuhan saya mau ini, kita posisinya masih anak. Tapi ketika kita posisinya mempelai, saya belajar doa saya berubah. Saya bilang Tuhan, kasihan dia dong Tuhan. Dia dalam keadaan finansial yang defisit. Tuhan berkati dia, kasihan. Tuhan, anak dia sakit, Tuhan sembuhin dong dia. Dia doa udah lama loh Tuhan. Tuhan dia perlu Engkau Tuhan. Jumpai dia, itu doa-doa saya saudara. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan siapa yang harus aku berkati hari ini? Siapa yang harus aku doakan? Dan Tuhan berbicara saudara. Di pertengahan Januari ketika saya tanya sama Tuhan siapa yang harus saya doakan? Tuhan gak jawab, lalu saya tidur saudara. Saya tidur, saya mimpi teman dekat saya yang dulu di Australia itu kena masalah besar, kena satu bencana, dia jerit-jerit minta tolong sama saya belum tolong, tiba-tiba dia udah kena bencana itu. Saya kaget, saya bangun. Saya tidur lagi, mimpi yang sama, saya tidur lagi mimpi yang sama saudara. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini dari Tuhan bukan? Tapi saya gak ngerti artinya. Lalu H+1, H+2 Tuhan ingetin kamu kontak dia. Saya WhatsApp dia, saya bilang hi how are you? Happy New Year. Dia bilang Happy New Year, tumben. Ada apa Tin? Saya bilang ada yang perlu didoain gak? Kok nanyanya kayak gitu? Saya bilang saya mimpi kamu dalam masalah besar. Terus dia bilang kapan kamu mimpi? Saya bilang 2 hari yang lalu. Dia bilang boleh gak gue telepon? Saya bilang boleh. Dia bilang Tin 2 hari yang lalu waktu lu mimpi gue lagi di kamar, gue lagi jerit-jerit sama Tuhan, gue udah gak tahu lagi harus cerita sama siapa. Gue ada di titik terendah dalam kehidupan, penuh depresi, gue pikir Tuhan gak mau tolong. Dan gue bilang Tuhan kalau Engkau hidup, kalau Engkau menjawab, kalau Engkau mendengar doaku, beritahukan aku bahwa Engkau Allah yang hidup. Dia bilang Tin thank you, you are my guardian angel. I said, saya belum ngapa-ngapain, dia bilang gak apa-apa, it's enough. Membuktikan bahwa Tuhan masih dengar doa saya. Tuhan masih sayang sama saya. Kadang-kadang kita gak perlu ngapa-ngapain saudara. Dan apalagi yang dilakukan oleh Daud saudara. Dia bukan hanya berdoa, dia titip pesan, dia tinggalin legacy untuk anaknya Salomo yang akan membangun rumah Allah. Dia tahu anaknya gak bisa apa-apa, dia tahu anaknya masih hijau saudara, belum mateng. Karena itu dia titip pesan gini. Nah, kiranya Tuhan memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan tawar hati. Itu yang dia pesan buat Salomo. Yang kamu perlukan sekarang hikmat dari Tuhan, pengertian. Nanti terus kerjakan hukum Allah, taat sama dia, jangan takut, masalah masih tetap ada, jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Tuhan akan menyertai engkau seperti Tuhan menyertai aku. Makanya ketika Salomo dihampiri Tuhan dalam mimpi, apa yang Salomo minta? Tuhan, berikan aku pengertian, berikan aku hikmat bijaksana, supaya aku bisa memerintah sebagai raja orang Israel. Siapa yang ajarin? Daud. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita gak bisa jaga anak kita 24 jam saudara. Iblis siap-siap menerkam karena mereka adalah generasi Yeremia yang mau dipakai oleh Tuhan. Tapi kita bisa turunkan legacy. Jangan takut, God is with you. Kalau ada masalah menjerit sama Tuhan, dia akan datang mendekat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara. Because God is not looking for gold or silver vessel. Dia gak cari emas, gak cari perak, gak cari orang yang hebat, gak cari orang yang mampu, gak cari orang yang pinter saudara.
He is looking for willing vessels. Dan itu yang saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan pilih saya untuk sharing firman? Saya nggak punya talenta apa-apa saudara. Saya nggak bisa berenang, saya nggak bisa olahraga, saya nggak bisa naik sepeda. Saya bilang, I cannot offer you anything Lord, except my heart. Tapi saya belajar, Kathryn Kuhlman yang menulis quote ini, dia punya doa yang sama. Saya baru tahu itu belakangan ini. Dia bilang gini, doa dia sama setiap hari. God, I cannot give you anything. But if you can accept nothing from me, please accept my love for you. Setiap hari doa yang sama terus menerus dia katakan, God, if you can accept nothing, please accept it from me. I cannot give you anything. I can only give you my love. If that is enough for you. Dan Tuhan pakai Kathryn Kuhlman dengan luar biasa karunia penyembuhan. Banyak yang bedridden, banyak yang kursi roda berdiri. Saudara, tapi Kathryn selalu bilang, jangan dewakan aku, itu bukan kuasaku, itu kuasa Tuhan. Kalau dia penyembahan saudara, dia tutup mata, dia in tune sama Tuhan, kakinya bisa keangkat. Tapi dia nggak tahu, karena begitu dia melek, dia udah turun lagi. Semua orang bilang, tadi kamu melayang. Dia bilang, gak mungkin. Tapi apakah nggak ada masalah? Ada masalah saudara, dia punya penyakit jantung. Tapi di akhir hidupnya ketika dia di ICU saudara, dia bilang sama suster yang temenin dia gini, Sus, nanti aku dijemput sama Tuhan. Tanggal 20 Februari 1976 jam 1.13 Tuhan jemput aku. Kalau ada yang mau nengokin aku, bilangin gak usah bawa apa-apa, tolong bawa setangkai bunga mawar. Karena aku suka bunga mawar. Susternya pikir halu nih, udah di ICU ya. Tapi abis susternya tulis saudara, dia catat, Kathryn ngomong ini. Terus ganti shift. Suster yang baru, yang masih junior, masih muda. Tiba-tiba jebret mati lampu, seluruh rumah sakit mati lampu. Tapi ICU nyala karena ada genset. Lalu susternya panik, dia telepon ke supervisornya, tolong nih, ini ada apa nih, ada apa? Kathryn Kuhlman meninggal saudara. Supervisornya lari-lari dari gedung sebelah, terus dia cium bau bunga mawar dari gedung sebelah. Makin lama makin kenceng harumnya itu saudara. Terus dia bilang, gak boleh ada yang bawa bunga mawar ke kamar ya. Dia bilang gak ada yang bawa. Ini dari kamar siapa? Dia bilang dari kamar Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman meninggal, terus dia tanya, meninggalnya jam berapa? Susternya kelabakan, aduh saya lupa, kan suster baru ya. Lupa lihat waktu, tapi kurang lebih 1.13. Terus mereka buka catatan itu. Di situ tertulis 20 Februari 1976 1.13 bunga mawar Tuhan sediakan buat Kathryn Kuhlman. Dia dijemput oleh Tuhan sendiri saudara. Saya boleh minta WL dan singer ya. Saudara, Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, draw near to God and He will draw near to you. Mendekatlah kepada Tuhan. Meskipun gak ada yang bisa engkau tawarkan kepada Tuhan, tawarkan hatimu. Minggu yang lalu saudara, saya mimpi lagi. Saya mimpi itu sesuatu yang aneh saudara. ART saya datang sama saya, bilang, Bu, saya mau resign. Singkat cerita, udah pagi saya kebangun, saya temenin suami saya breakfast. Saya bilang saya mimpi lagi, saya udah lama gak mimpi saudara. Padahal saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau ngomong sama saya lewat mimpi juga boleh. Tuhan gak kasih ya udah gak apa-apa. Tapi belakangan ini saya sering mimpi. Lalu saya bilang sama suami saya, si Mbak kayaknya mau resign. Dia bilang tahu dari mana? Dari mimpi. Coba kita cek bener apa enggak. Kemudian saya mandi, saya harus keluar, saya make up saudara. Kemudian mbak saya ketok. Bu, saya boleh masuk enggak? Saya bilang boleh. Saya mau ngomong Bu, saya nanti abis lebaran ada urusan Bu, kayaknya agak lama. Ibu mau nunggu enggak ya? Tapi enggak apa-apa sih kalau ibu enggak mau nunggu. Ibu cari yang baru. Sedekat itu, sedetail itu Tuhan mau ngobrol sama kita untuk hal-hal yang enggak penting sekalipun. Karena dia sayang sama kita saudara. Punyakah kita waktu untuk dia? Maukah kita belajar menjadi mempelai yang berkenan? Selalu rindu untuk penyembahan sama dia. Ketika kita dalam masalah kita gak komplain tapi kita tanya Tuhan.
Apa yang Tuhan mau aku belajar dari masalah ini? Tuhan tolong aku. Aku gak akan cari yang lain sekali Yesus tetap Yesus. Rindukah kita melakukan perbuatan yang berkenan Tuhan? Aku pengen ini. Tapi kalau Tuhan mau aku lakukan itu, aku akan lakukan. Rindukah kita punya pikiran yang berkenan ketika kita sudah diberkati melimpah. Ketika kita udah sukses kita gak tinggalin Tuhan. Tapi kita tanya Tuhan, berkat yang Tuhan udah kasih buat saya, siapa yang harus saya berkati Tuhan? Kasihan ada banyak orang di luar sana kehilangan pengharapan. Tuhan pakai aku. Rindukah kita punya doa yang berkenan? Yang kita bilang Tuhan jangan tinggalkan aku. Aku rindu untuk Tuhan terus undang masuk ke ruang Maha Kudus itu. Bukan hanya aku, anak-anakku kasihan Tuhan. Keluarga besarku kasihan Tuhan. Keturunanku Tuhan. Biarlah mereka selalu sujud di hadapan-Mu. Biarlah kita boleh sama-sama menjadi mempelai yang berkenan. Kita sama-sama berdiri saudara. Biar kita minta sama Tuhan, draw me close to you Lord. I need you every second. I need you more. Draw me close to you. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Never let me go. Bawa kami masuk lebih dekat dan lebih dekat lagi. I lay it all down again. Aku pengen bisa dengar suara Tuhan. To hear you say Seperti Tuhan ngomong sama seorang sahabat. You are my desire. No one else will do. Nothing else can take your place, There's Lord nothing Jesus. else can take your Bisa nggak aku place. pengen ngerasain pelukan Tuhan. To feel the warmth of your embrace. Bring me back to you, Lord. Kepada kasih-Mu lah mulai. Help me find the way. Waktu aku pertama jatuh cinta sama Bring Mu. me back to you. Katakan dengan segenap hatimu, you're all I want, Lord. You're all I want. You're all I ever needed. Hanya Engkau yang kami butuhkan, Tuhan. You're all I want. Help me know you. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Jesus, I need you. You're all I want. I want you more than anything, more than anyone, Lord. You're all I Speak to me. ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Biarlah aku boleh merasakan kalau Engkau dekat sama Help aku, me Tuhan. know you are near. Jadikan aku mempelai yang berkenan. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Allah kita, saudara. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tetapi Engkau belum selesai bekerja. Hamba-Mu rindu kita nggak main gereja-gerejaan. Tapi kita berjalan makin lama makin dekat sama Tuhan. Persiapkan kami jadi mempelai-Mu Tuhan. Meskipun ada sesuatu yang harus kami korbankan, mungkin waktu kami, mungkin perasaan kami, mungkin kemauan kami. Biarlah kami boleh persembahkan itu di altar-Mu, berkenan di hati-Mu. Dan suatu saat nanti Tuhan, seperti Catherine Kuhlman, jemput kami Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam rumah-Mu. Dan biarlah kami mau boleh persembahkan jiwa-jiwa kami, seluruh keluarga besar kami, teman-teman kami, kerabat kami, keturunan kami. Boleh ada bersama-sama dengan kami. Dan kami akan memuji dan memuliakan Engkau dengan segenap hati kami dalam setiap detik sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama kami alaskan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Siapa yang merasa diberkati dengan penyampaian firman Tuhan hari ini, boleh sama-sama lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan.
Mewakili gembala, pengerja, dan seluruh jemaat GBPRJ, terima kasih atas pelayanan hambanya, Ibu PDP Tin Setiawati. Kiranya Tuhan memberkati Ibu serta keluarga berlimpah. Baik, GBPRJ rindu untuk menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di ibadah kedua ini? Boleh lambaikan tangannya. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Baik, ini menjadi tugas setiap kita untuk sama-sama kita membawa rekan, saudara, kerabat, serta keluarga kita untuk sama-sama kita bertumbuh dan beribadah di tempat ini. Amin. Sekarang adalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang tertera di depan layar. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash atau tunai dapat mengangkat tangan, maka pengerja akan segera membantu untuk memberikan amplop persembahan. Baik, apabila semuanya sudah siap, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan doa persembahan, setelah itu akan dilanjutkan oleh doa tutup dan doa berkat. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Angkat tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus, Kau tolong kirimkan Ibu Pendeta Tin Setiawati ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Berkati juga untuk keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan Yesus. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBPRJ kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Pasti terima berkat, mari katakan, amin. Amin. Shalom semua, kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus.
Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah
yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.